Pengerjaan sudah selesai. Saya pertegas kembali bahwa pengerjaan servis perbaikan itu penyetelan terhadap bagian mekanik, pembersihan bodi, dan pembersihan bagian lensa. Sebelum servis di bagian mikroskop tertulis sebagaimana yang didokumentasikan sebelumnya, ada objektif 40 kali blur, okuler, dan lain sebagainya, termasuk mekanik turun sendiri dan lain sebagainya. Itu udah diselesaikan semua ya ininya, baik yang tidak diberi catatan ataupun tidak. Saya setel standarnya untuk digerakkan supaya berfungsi normal. Kemudian untuk penyimpanan dan sebagainya terserah kembali kepada sekolah. Misalkan ini saya udah posisikan kabel power tertempel di sini. Kalau sudah seperti itu dengan posisi seperti itu kan gitu. Ada kelebihannya ketika ini tidak keluar masuk ataupun copot lepas, ini akan memelihara dari kerusakan ini. Karena kadang ini tidak sama kencangnya, ada yang longgar, ada yang kencang gitu. Tapi ketika pengguna ketika pengguna misalkan kurang kontrol atau apa, untuk jenis ini kadang suka juga banyak ini cepat rusak juga ke ininya. Jadi kalau saran saya sih nempel seperti ini, kalau sudah ya dilingkarkan ke sini, kemudian nanti tutup kembali oleh plastik. Tapi terserah, itu hanya pilihan aja. Saya menyampaikan berdasarkan teman-teman saja bahwa sering terjadi banyak kerusakan di sini gitu kan, seperti itu. Hanya untuk memelihara aja. Kemudian posisi ini ya. Jadi kalau misalkan nanti mau penggunaan kan bisa begini kan, seperti itu. Begitu. Kemudian ini perlahan, kemudian putar. Jangan lupa kunci kan, seperti itu. Kemudian kabel power, dan ini posisi pengamatan kan, seperti itu. Kita duduk di meja pengamatan dengan posisi mikroskop seperti ini. Kemudian kalau sudah, perlahan saja, jangan lupa ini harus selalu terkunci ya, jangan sampai ini, karena ini bisa lepas gitu. Jangan terlalu kencang juga kan gitu, seperti itu gitu kan gitu. Kemudian dalam posisi menyimpan kembali begini gitu. Jadi nanti ketika teknik pengambilan kan kita menggunakan teori, ambil salah satu tangan pada bodi dan salah satu tangan pada bagian dasar. Jadi ambil, kemudian simpan ke meja dan sebagainya. Kemudian pada saat pengerjaan pembersihan lensa juga ditemukan beberapa lensa okuler yang sudah ada gores dan embun kan, seperti itu. Tapi dengan teknik keterampilan kita menggunakan mikroskop, katakanlah mulai dari pengaturan cahaya, kuat lemahnya, kemudian kondensor naik turun, setelah dapat objek kita atur diafragma, dapat gitu, dan itu bisa diabaikan. Dari 13 unit ini hanya satu yang tidak bisa ditoleransi ya, seperti itu. Kayak gini nih. Ini ketika di 40 kali nampak seperti kejelekannya atau rusaknya nampak gitu, seperti, makanya saya kasih tanda gitu kan. Terserah jadi mau diganti atau tidak, jelas saya kasih tanda, dan nanti saya tunjukkan ini hasilnya seperti apa gitu. Tetap si objek terlihat, cuma kalau nggak dikasih tulis saya seperti ini, disangkanya saya nggak bisa membersihkan gitu. Yang jelas sebagai informasi bahwa pengerjaan pembersihan lensa itu maksimal kalau memang itu jamur pasti terbersihkan, tapi kalau faktor lensa misalkan gores, embun, ya itu tidak bisa. Termasuk bagian mekanik juga, misalkan ada yang terlanjur keluar dari jalur relnya atau dan sebagainya gitu kan, itu ya tidak bisa diselesaikan gitu. Jadi manfaat perawatan berkala atau dini itu ya, manfaat perawatan berkala itu akan mendeteksi kerusakan dini ya sebelum parah kan, seperti itu. Kemudian satu catatan saja, kalau yang lain sih sebenarnya udah saya ini kan, pasangkan nih kayak begini nih, kotor sebagainya udah. Ini udah semua saya cek semua ya. Nanti saya hanya satu aja sampel yang saya filmkan yang sudah servis, dan plus yang tadi ini yang ada kelainan kan, seperti itu. Berikutnya saya ingin memberi informasi ini aja, yang lampu putih ya. Lampu putih ini ketika saya cek, kebetulan Pak Andre juga menyaksikan,
memang tidak dapat objeknya. Kemudian saya langsung tes dan sebagainya. Oh ternyata di sininya itu kondensornya, diafragmanya itu menumpuk ya, karena begitu, karena karat itu ketika digeser si jaringan diafragma itu seng-seng diafragma itu menumpuk sehingga tidak bisa digerakkan dan keluar dari rel, dan itu tidak bisa dibersihkan. Dan Pak Andre menyaksikan sendiri langsung sama saya, ya dilepas aja dari sini kan gitu. Jadi dilepas saja dari sininya. Jadi diafragmanya langsung dikeluarkan dari sini gitu. Seperti itu kan. Ini jadi tidak ada diafragmanya. Nah, ini gitu kan yang keluarnya itu. Jadi ini akibat digerakkan karena macet dan sebagainya sehingga rusak naik dari jalurnya kan, seperti itu. Susah, nggak bisa diperbaiki lagi. Kalaupun misalkan mau beli, silahkan cari di Sakura Medical Jalan Pajajaran, cari aja kondensor lah, satu paket seperti itu. Kemudian filternya ya saya pasang kembali seperti itu kan gitu. Jadi ini tidak ada diafragmanya ya. Oke. Tidak ada diafragmanya gitu kan. Nah, nanti saya akan dokumentasikan ataupun tunjukkan juga seperti apa hasilnya kan gitu. Jadi saya akan demo 3 unit yang normal, semuanya mewakili yang lain. Kemudian ini yang mewakili tulisan lampu putih, dan itu yang tadi lensa okuler penampakannya seperti apa gitu. Oke. Sekarang saya ambil random aja ya, yang normal. Misalkan ini jangan lupa ini ada 2 model juga okulernya, ada 10 kali sama 16 kali ya. Jadi 16 kali ini kali 40 berarti 600 sekian kan pembesarannya. Kalau misalkan yang 10 kali ini ya maksimalnya 400 kali seperti itu. Kebetulan ini semua yang objektif 100 kalinya tidak ada. Saya ambilin yang ini ya. Oke, ini posisi pengamatan ya. Perhatikan dengan posisi ini menghadap ke sini ya. Ini seperti itu. Dan kalau untuk penyimpanan ya saran saya kan seperti ini gitu kan. Cuma jangan lupa penguncinya di sini jangan sampai tidak terkunci. Karena kalau tidak terkunci, lupa aja ini jatuh, nggak bisa beli 1 unit ini, nggak ada gitu kan. Jadi harus 1 unit mikroskop ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan mau aman juga, misalkan takut ininya ini ya terserah, nanti dalam posisi penyimpanan posisinya seperti ini, kabel langsung sini masuk, cuma agak ribet aja kan gitu. Oke, mulai ya. Oke, seperti itu. Ini jadi sekali lagi kalau pemeriksaan mikroskop ya dengan preparat ya. Kemudian saya biasa mengamati untuk memastikan bahwa lensa itu baik, fokus, saya selalu menggunakan preparat tumbuhan ya. Karena tumbuhan itu ada dinding selnya, jelas selnya gitu kan. Setelah itu ya terserah nanti kalau mau mati apa, objek apa dan sebagainya kan gitu. Mungkin sebelum ada objek pastikan kan cahayanya cukup begini kan gitu. Seperti itu. Dan pada pembesaran paling kecil ini 4 kali. Kemudian setelah itu kita gerakan makrometer. Oke. Seperti itu, ini. Nah, ini yang kanan. Nah, seperti itu ya. Oh ya, ini semua sudah saya beri penunjuk ya. Sudah saya beri penunjuk, walaupun sebelumnya ada beberapa yang sudah ditempeli penunjuk gitu. Tapi saya patenkan kembali semua, pasang. Kemudian ini yang kiri. Oke, gitu kan. Kemudian 10 kali 10. Ini ya. Oke, mantap kan. Nah, kalau misalkan kurang tajam atau kurang fokus, tinggal diatur aja diafragmanya ya. Ini diafragmanya, coba saya atur perkecil. Kemudian mikrometer juga diatur, kondensor diatur, pencahayaan diatur. Seperti itu, jelas ya. Oke. Kemudian ini 400. Nah, sebelum objek kan begini ya. Kalau lensanya nih masih agak-agak normal juga sebenarnya kan, udah tuh kurang bagus sebenarnya kan gitu. Tuh. Gitu kan. Tapi kalau objeknya difokuskan ini tidak masalah.
Nih, langsung dapat kan? Tuh, ya. Seperti gelap, coba aja diafragmanya dibuka kembali. Diafragma kemudian agak putih kan? Nih. Nih. Kamera HP berbeda, tapi insya Allah dengan pandangan mata itu tajam ya. Oke. Nah, aman ya, sebenarnya aman. Kemudian kalau misalkan saya atur lagi nih, cahayanya lebih kuat, misalkan nih saya perbesar. Kalau seperti redup. Tuh kan, ya lebih jelas ya. Oke. Tuh kan, apalagi sekarang saya akan atur lagi diafragma. Ini sudah kuat potensial cahayanya. Kemudian objeknya sudah fokus. Kemudian pertajam dengan diafragma gitu. Gitu. Oke ya. Ini yang normal, semua mewakili yang lainnya. Oke, selanjutnya yang mikroskop tertulis atau ditulisi dengan lampu putih. Lampu putih yang tadi saya jelaskan yang kasus diafragma ya. Sekarang saya tulis ini tidak ada diafragma di sini ya kan gitu. Seperti apa gitu kan? Nih, ini paling kecil. Normal kan? Objek terlihat tidak masalah sebenarnya tuh. Cuma kalau tidak ada diafragma kita tidak bisa mengatur nanti ketajamannya gitu. Jadi harus benar-benar dapat dengan makrometer gitu kan. Makro dan mikro gitu. Tidak bisa lebih tajam lagi gitu. Hanya cahaya aja yang atur. Oke kan? Tidak masalah ya. Oke. Kemudian nih 400. Nih. Oke kan? Ya, jadi normal kalau ini. Oke. Oke, terakhir saya ambil yang catatan yang tadi yang okuler ini ya. Oke, ini paling kecil. Oke kan? Kemudian oke kan? Ya. Jadi begini, kenapa pada pembesaran kuat itu nampak karena jelas karena semakin besar objektif itu kan lapisan lensanya semakin banyak. Sehingga akan semakin tajam penampakannya gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada lensa okuler yang sudah kurang baik akan nampak di pembesaran kuat seperti itu. Kemudian ini 10 kali 16 masih oke kan. Nah ini yang diberi catatan seperti apa nih penampakannya, masih jelas juga kan gitu. Tapi kalau misalkan sebelum ada objeknya tidak ini kan gitu. Sekarang ke 40 nya, sekarang sebelum objek seperti ini, coba perhatikan. Nah, gini kan, perhatikan yang kiri. Nah, kayak gini penampakannya tuh kan, jadi lebih kuat. Jadi ini yang tadi yang kurang bagus itu nampak di pembesaran kuat nih. Saya gerakan nih, saya gerakan okulernya tuh ke bawah kan. Nah ini yang saya katakan kenapa saya kasih tanda juga biar disangka tidak disangka saya tidak bisa membersihkan gitu. Padahal ini karena lensanya ya. Oke. Sekarang dengan kondisi lensa okuler yang kurang baik ini, seperti apa sih kalau misalkan kita pastikan pengamatannya maksimal gitu, penggunaan kondensor, diafragma dan cahaya. Oke, sebentar. Oke, perhatikan dengan sebelumnya ya. Nah, ya, objek sel itu nampak.
Tapi itu kan agak coklat-coklat ya, ada bintik-bintik seperti itu. Nah ini maksimalnya gitu. Ini maksimal yang bisa di ini. Jadi kembali kalau misalkan ini dianggap memang mengganggu atau apa ya, sekolah tinggal membeli saja karena lensa ini relatif murah, antara 150 sampai 200 ribu ya. Oke. Selesai, selesai sudah. Ini mikroskop yang sudah selesai. Kemudian kita tutup plastik, meminimalkan untuk debu. Dan sekedar informasi aja, pastinya untuk perawatan setelah penggunaan ya minimal sekolah punya tisu lensa ya. Jadi akan terpelihara, terjaga. Kemudian penggunaan ke user juga diperhatikan bagaimana menggunakan mikroskop dengan baik, dengan tentunya prosedur yang baik mulai dari listriknya, penggunaan mekanik makro mikro dan sebagainya sehingga akan tetap terpelihara. Terima kasih SMPK BPK Penabur atas kepercayaannya selama ini. Semoga awet dan bermanfaat. Terima kasih.